Hai nakama, Joy Boy The Library of Nika is here. Nah akhirnya nih chapter One Piece 1117 tuh benar-benar kembali lagi nih. Chapter ini sudah viral di mana-mana karena ada adegan menarik saat pertempuran battle dua pengguna pedang Kitetsu, Roronoa Zoro versus Gorosei Nazjuro. Well, sebenarnya apa sih pertempuran yang melibatkan sejarah besar itu? Sementara ini nih pada beberapa bagian sampel awal Yamato tuh masih eksis menjadi pembukanya tuh. Di sini memang juga ditampilkan beberapa adegan di Pulau Hachinosu sendiri ya. Bahkan di sana ada adegan yang memperlihatkan Kurohige. Nah, beberapa anggota dari Sword Army juga muncul di sana. Mereka bergerak dan di sini ada beberapa orang yang sedang mendiskusikan sesuatu. Tashigi, Smoker dan juga yang lainnya. Dalam chapter 1117 ini, informasi mengenai hal tersebut masih berupa kelanjutan kebenaran tentang pesan dari Dr. Vegapunk yang kian memanas saja nih. Bahkan para guru sendiri begitu marah hingga akhirnya Vegapunk juga menyinggung tentang inisial D. Wah, itu mengesankan sih. One Piece 1117 gambaran besar dari jalannya cerita lengkap versi Info A1 itu kita mulai dari sini. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya supaya bentuk support kalian semuanya untuk channel ini kedepannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Nah One Piece chapter 1117 ini mendapatkan judul sebagai Mong. Nah apakah Monkey D. Luffy sendiri? Wait nih, Mong sendiri merupakan bahasa Jepang di mana judul itu akan menjelaskan di bagian akhir di chapter ini juga ya. Dan kita masih mendapatkan cover story kisah perjalanan Yamato di negeri Wano Kuni. Dia sedang mengunjungi Nekomamushi dan juga Yogoro di ibu kota bunga sendiri. Chapter dimulai saat memperlihatkan kelanjutan yang terjadi di adegan-adegan sebelumnya, di mana memang banyak sekali nih reaksi orang-orang di seluruh penjuru dunia baru. Seperti di Pulau BV Island, kita melihat beberapa bajak laut itu mencari harta karun di bawah laut sana. Di sana di antara para bajak laut ada Don Craig dan beberapa rekannya itu. Ada pula penampilan yang baru darinya, yakni dia menggunakan rambut panjang dan baju besinya ini. Sementara itu di Pulau Jaya sendiri ada sesuatu yang menarik pula. Mount Blanc Cricket berserta para aliansinya itu sudah diperlihatkan berada pada sebuah kapal mereka dan bersiap untuk segera menyelam dan menemukan lebih banyak di bawah sana di lautan itu. Ini menarik, apakah mereka akan segera terjun ya? Di sisi lain sendiri, tepatnya ada bagian rumah sakit angkatan laut itu. Akhirnya mereka muncul lagi teman-teman, para orang-orang dari SWORD Organization, kubu angkatan laut yang menjunjung tinggi True Justice. Kita melihat mereka sedang beristirahat ya, dan beberapa itu juga terluka di sana. Namun sepertinya tidak terlalu parah. Di sana kita melihat ada Kobe yang juga tampaknya baik-baik saja. Dia juga bersama beberapa rekannya dan juga ada X-Drake yang rupanya juga telah kembali dari negeri Wano Kuni itu. Nah sementara itu pesan Vegapunk itu juga masih saja terus berlanjut di sana. Dia akan mengasihkan beberapa kesimpulan menarik, itulah yang mereka katakan, dan akan meresahkan dunia baru sekarang. Nah, Shin kemudian berpindah pada Smoker pula di sana. Dia berbicara dengan Tashigi sendiri menggunakan denden musinya. Dia bertanya, "Di mana Kobe sekarang?" Dia sedang berada di rumah sakit. Sepertinya Smoker ingin mengatakan sesuatu nih kepada Kobe sendiri. Nah, panel kemudian langsung berlanjut di sana dan semua memperlihatkan pesan siaran langsung Dr. Vegapunk sendiri yang terus saja berjalan itu nih. Momen sekarang menjadi kacau lagi karena Gorosei itu sedang ngamuk-ngamuknya di sana dan Vegapunk mengatakan pada dunia baru. Jika di momen ini siarannya sudah menuju pada bagian ending loh. Dia juga mengatakan jika dia terlalu banyak bicara nanti jadinya malah seperti sebuah teori. Itu akan malah menjadi sebuah perdebatan panjang nantinya. Di sini akhirnya kita melihat pula penghalang front Drum itu akhirnya dimatikan sehingga para kelompok Nami sendiri segera berlayar di sana. Mereka cepat-cepat nih, dan di saat yang bersamaan Jinbe dan Zoro akhirnya juga tiba di sana. Mereka semua sangat senang sesaat nih, namun dalam waktu yang sangat cepat pula itu mereka itu dikejutkan dengan kedatangan Gorosei Nazjuro yang sudah secepat kilat itu di hadapan mereka berdua, hendak menebas kapal Thousand Sunny. Tentu dalam keadaan panik tersebut, Jinbe segera melemparkan Zoro menggunakan teknik barunya itu. Dia terlempar di sana dan dia langsung menggunakan tekniknya itu, Ninto Rashirashomon. Bam, serangan itu langsung menyerang Gorosei Nazjuro sendiri. Memang nih Gorosei tersebut bisa menahan
Tak hanya, bahkan Zoro aja kaget, ternyata dia juga pendekar pedang yang sangatlah mahir. Nah, pertempuran itu Zoro menggunakan pedang Sandai Kitetsu ya, dan juga Enma andalannya. Serangan itu efeknya kayak memancarkan haki ya teman-teman. Kita juga melihat ada kilatan hitam muncul di sana, dan mereka itu berdua sama-sama membenturkan pedang tersebut. Nah, menariknya Zoro pada akhirnya mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang menarik baginya telah dia lihat. Pedang Gorosei Najuro itu ternyata juga bagian dari Kitetsu loh. Mungkin momen ini membuat Zoro itu penasaran. Ternyata mereka menggunakan jenis pedang yang sama ya. Bahkan yang menarik pula nakama, Zoro sendiri begitu kaget loh menyadari serangan mereka berdua terjadi itu. Saat Zoro sendiri berteriak kepada kelompoknya untuk segera kabur dengan Tauzan-san itu, dia sendiri bersama Jinbe dan menyusunnya setelah masalah dengan Gorosei di hadapannya itu beres dilakukan. Padahal kemudian berganti di mana dalam keadaan di luar sana ya, pertempuran Egghead makin sengit lagi antara bajak laut sendiri. Di sana juga ada beberapa penampilan pula dari Admiral Bluegrass yang membuat lubang kapal yang sangatlah besar itu. Sementara Admiral Dor berhasil menjatuhkannya. Di sini kita akhirnya diperlihatkan kembali Luffy yang sudah ada pada mode normalnya. Dia bersama Dory dan juga Brogy akhirnya sudah di titik dekat dengan pantai itu. Mereka pada berteriak kepada para kelompok bajak lautnya. Bahkan beberapa dari mereka sudah diinstruksikan segera menarik jangkarnya itu. Di sana rupanya para Gorosei sendiri telah berhenti mengejar kelompok Luffy nakama. Alasannya itu sederhana, mereka bergegas agar bisa menghentikan siaran Vegapunk ke seluruh penjuru dunia baru. Bahkan karena ulah dari Vegapunk Yok itu sendiri, para Gorosei Valkyrie, Jupiter, Saturn dan juga Mars telah berada di hadapan sang robot kuno itu sendiri. Di sana Gorosei sudah sadar bahwa robot kuno inilah yang menyerang Marijoa sejak 200-an tahun lalu. Saat ini dia telah bergerak kembali, dan itu sesuatu yang sangat berbahaya bagi pihak pemerintahan dunia. Kita tahu ya, saat itu pada siaran Vegapunk ini yang masih berlanjut itu, kita melihat bahwa para Gorosei sendiri juga sudah mulai bertindak sangat marah di sana. Mereka melompat untuk segera menghancurkan robot kuno tersebut. Para Gorosei menyerangnya dan sembari mendengarkan apa yang diucapkan oleh Vegapunk, dia sang ilmuwan tersebut masih menambahkan bahwa dia ingin meninggalkan pesan kepada orang-orang di seluruh penjuru dunia baru, bahwa kehendak pada nama-nama beberapa orang-orang itu sesuatu yang sangatlah penting. Kita bisa melihat beberapa orang dibedakan seperti Dragon, Luffy, Sabo, Kurohige, Lau, dan juga beberapa orang yang sempat disebutkan. Namun sayangnya saat Vegapunk akan mengatakan arti sebenarnya dari Will of D sendiri, Gorosei itu sudah berada di hadapan robot kuno dan langsung menyerang dengan sangatlah kuat. Nah, serangan itu berhasil memutus siaran langsung dari Dr. Vegapunk sendiri, dan itu menjadi rasa penasaran bagi publik sendiri. Kita bisa melihat sebuah catatan yang menjelaskan kata Monk gitu yang akan dikatakan Vegapunk sekaligus menjadi judul chapter kali ini. Well, apakah dia ingin mengatakan kata Monkey di Luffy? Namun belum berhasil keburu siaran itu diputus jaringannya oleh Gorosei setelah meledakkan beragam tembakan ke robot kuno ya. Nah, sepertinya nakama itu adalah pesan yang sangat penting ya. Di saat bersamaan pula robot kuno itu yang ada di sana jatuh ke tanah karena serangan dari Gorosei sendiri. Ada beberapa bagian kecil dari sang robot kuno itu sepertinya juga rusak karena ledakan. Yang menjadi menarik dari ending chapter ini, karena belum menyelesaikan pesannya, orang-orang di seluruh penjuru dunia baru dibuat gemuruh oleh Vegapunk. Mereka bertanya-tanya penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa tiba-tiba terputus siaran itu? Dan apa yang terjadi dengan Vegapunk pada akhirnya? Apakah dia benar sudah dilenyapkan oleh para Gorosei tersebut atau seperti apa? Itu menjadi momen yang menarik sekarang ini memang. Dan Vegapunk sendiri mensiasati rencana apa selanjutnya karena penyiaran itu sudah dihentikan oleh Gorosei. Dari sini harusnya memang para Gorosei itu mau tak mau bertempur gila-gilaan seperti Najuro yang sekarang itu berhadapan dengan Zoro ya. Setelah sambungan tersebut berhenti, harusnya para Gorosei sudah tak perlu memperdulikan dunia baru lagi kebenaran tentang mereka. Mereka para tetua itu bisa mengamuk sejadi-jadinya. Itu menarik ditunggu bersamaan seperti nakama dari kehendak D yang belum dijelaskan lebih lanjut dari sana ya. Apa kira-kira sebenarnya pesan dari Will of D itu sendiri? Apakah ini berhubungan dengan Joy Boy, abad kekosongan, atau apa nih? Nah, nantikan ceritanya di part berikutnya ya. So, terima kasih nih telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah nih, dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.